Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi untuk sertifikasi dosen tahun 2026 pada bidang pendidikan dan pengajaran. Perkenalkan, saya Rizka Zakia SPD MPD, dosen program studi S1 Pendidikan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Pada video ini, saya akan menyampaikan deskripsi umum mata kuliah evaluasi pembelajaran yang meliputi kurikulum, capaian pembelajaran, metode, media, dan sistem assessment. Selanjutnya, saya akan memaparkan proses pembelajaran pada topik jenis, subjek, dan sasaran evaluasi sebagai contoh implementasi pembelajaran yang saya laksanakan di kelas. Sebagai langkah awal, saya akan menjelaskan terlebih dahulu deskripsi umum mata kuliah evaluasi pembelajaran sebagai landasan dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Mata kuliah evaluasi pembelajaran merupakan mata kuliah wajib yang membekali mahasiswa dengan kompetensi dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi asesmen pembelajaran secara sistematis dan profesional. Pelaksanaan mata kuliah ini mengacu pada kurikulum berbasis Outcome Based Education atau OBE. Seluruh proses pembelajaran dirancang berdasarkan capaian pembelajaran yang harus dicapai mahasiswa. Dalam implementasinya, saya menerapkan prinsip constructive alignment, yaitu menyelaraskan capaian pembelajaran lulusan atau CPL, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, sub-CPMK, strategi pembelajaran, aktivitas belajar, serta asesmen, sehingga seluruh proses pembelajaran berorientasi pada pencapaian kompetensi mahasiswa. Mata kuliah ini mendukung CPL yang berkaitan dengan kemampuan mahasiswa dalam merancang dan melaksanakan asesmen pembelajaran, mengembangkan asesmen berbasis digital, serta menguasai konsep pedagogik dari tahap perencanaan hingga evaluasi pembelajaran. Selanjutnya, mata kuliah ini memiliki 4 CPMK yang meliputi kemampuan menganalisis kebutuhan asesmen, merancang asesmen pembelajaran, menggunakan berbagai bentuk asesmen secara tepat, serta mengembangkan instrumen dan laporan hasil evaluasi pembelajaran. Setiap CPMK dijabarkan ke dalam sub-CPMK yang menjadi acuan penyusunan materi, aktivitas pembelajaran, dan asesmen pada setiap pertemuan, sehingga perkembangan kompetensi mahasiswa dapat dipantau secara berkelanjutan. Materi pembelajaran meliputi konsep evaluasi pembelajaran, penyusunan instrumen tes dan non-tes, validitas dan reliabilitas instrumen, analisis hasil tes, pengolahan nilai, penyusunan laporan hasil belajar, hingga evaluasi program pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, saya menerapkan pendekatan student-centered learning melalui kombinasi case-based learning dan project-based learning. Melalui case-based learning, mahasiswa menganalisis berbagai kasus nyata yang berkaitan dengan evaluasi pembelajaran, kemudian mendiskusikan solusi berdasarkan teori dan hasil analisis. Melalui project-based learning, mahasiswa mengembangkan proyek berupa penyusunan instrumen asesmen, melakukan uji validitas dan reliabilitas, menganalisis data, serta menyusun laporan hasil evaluasi pembelajaran. Untuk mendukung proses tersebut, saya memanfaatkan Learning Management System atau LMS, slide presentasi, video pembelajaran, Microsoft Office, dan aplikasi SPSS. Saya juga mengintegrasikan pemanfaatan teknologi digital dan artificial intelligence secara bertanggung jawab sebagai pendukung pembelajaran. Interaksi pembelajaran dilakukan melalui perkuliahan tatap muka, diskusi kelompok, forum pada LMS, presentasi, konsultasi, serta pemberian umpan balik secara berkelanjutan, sehingga mahasiswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Asesmen pembelajaran dilaksanakan secara berkelanjutan untuk mengukur ketercapaian CPL, CPMK, dan sub-CPMK. Mahasiswa juga diwajibkan mengikuti perkuliahan minimal 80% dari seluruh pertemuan sebagai salah satu syarat mengikuti evaluasi pembelajaran mata kuliah. Adapun kriteria minimal kelulusan mata kuliah adalah memperoleh nilai C, sehingga mahasiswa didorong untuk aktif, mengikuti seluruh proses pembelajaran, menyelesaikan tugas secara bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi integritas akademik. Melalui implementasi kurikulum Outcome-Based Education, penerapan Case-Based Learning dan Project-Based Learning, pemanfaatan teknologi digital, serta asesmen yang berorientasi pada capaian pembelajaran, saya berupaya menciptakan proses pembelajaran yang aktif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Harapannya, mahasiswa tidak hanya menguasai konsep evaluasi pembelajaran, tetapi juga memiliki kompetensi dalam merancang dan melaksanakan asesmen yang berkualitas sesuai dengan tuntutan dunia pendidikan. Saya juga terus melakukan refleksi dan perbaikan pembelajaran berdasarkan hasil asesmen, umpan balik mahasiswa, serta perkembangan teknologi pendidikan agar kualitas pembelajaran semakin efektif dan relevan. Demikian pemaparan komprehensif pada mata kuliah evaluasi pembelajaran. Selanjutnya,
Mari kita masuk ke simulasi pembelajaran pertemuan kedua pada materi jenis, subjek, dan sasaran evaluasi secara langsung di kelas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya suaranya, semangat sekali padahal ini sudah habis jam siang ya. Oke, berarti teman-teman sudah beristirahat dengan baik tadi ya saat istirahat. Alhamdulillah. Nah, bagaimana kabar hari ini? Baik, oke. Adakah yang tidak hadir untuk hari ini? Oke. Hadir semua, coba saya cek ya. Sebentar, saya cek dulu. Saya akan cek melalui siakat ya teman-teman ya. Presensi. Pertama Ivana, Siva, Farel, Febri, Ayu, Resa, Adinda. Adinda hadir? Oh, Adinda berarti belum hadir ya. Ada yang tahu kabar Adinda? Ada yang tahu? Sakit. Oke, kita doakan semoga Adinda lekas pulih dan bisa bergabung lagi di kelas ini pekan depan ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, berarti ada yang tidak hadir ya. Wahyu Juwita, Nabila, Arnold, Aulia, Rifana, Anya, Andini, Ulan. Oke, adakah yang belum saya panggil namanya? Oke, siapa namanya? Sidik. Oke, mungkin nanti tolong dicek ya, di siakat apakah namanya sudah betul atau tidak di registrasi, karena belum muncul di siakat saya. Oke, nanti akan saya update ya. Oke, baik. Baik teman-teman, hari ini kita akan mulai mata kuliah kita hari ini, yaitu adalah evaluasi pembelajaran. Baik, hari ini sudah masuk ke pertemuan kedua ya. Nah, adakah yang masih ingat apa materi kita pekan lalu? Oke, Reza, bagus. Apa? Saya menyampaikan materi sebelumnya. Jadi materi sebelumnya itu kita membahas evaluasi pembelajaran. Ya. Evaluasi pembelajaran itu adalah sebuah proses di mana prosesnya itu kayak ada pengukuran, penilaian, pengambilan keputusan yang memang untuk mengetahui apakah capaian pembelajaran ini sudah tercapai atau belum. Nah, hasil evaluasi ini juga bisa jadi bahan dasar untuk pertama bagi guru sebagai memperbaiki proses pembelajaran, kalau untuk peserta didik untuk meningkatkan hasil belajarnya. Oke, baik. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Reza. Ya, jadi betul ya yang disampaikan oleh Reza, kita sudah belajar 3 hal. Yang pertama adalah pengukuran, yang kedua adalah penilaian, dan yang terakhir adalah evaluasi. Ya, jadi kita sudah mengenal 3 istilah konsep besar dalam evaluasi pembelajaran. Yang pertama pengukuran, ya. Contoh ilustrasi sederhana. Misalkan kalian sakit, ya. Kalian sakit nih, badan kalian nggak enak kan. Terus kalian pergi ke dokter, ya. Sampai dokter, ya. Apakah kalian langsung masuk ke ruang tindakan? Tidak. Apa yang akan kalian lakukan pertama kali? Melakukan registrasi. Habis registrasi ngapain lagi? Oke, angkat tangan ya. Apa? Gula darah, suhu. Ada lagi mungkin? Tensi darah, betul. Jadi saat kita sakit, kita datang kan ke klinik gitu ya. Nah, pertama kali kita nggak langsung masuk ke ruang dokter ya, tapi kita akan melakukan rekam medis dulu. Ya, dicek tensinya, ya, dicek apalagi tadi ada yang tes gula darah gitu kan, ada yang cek suhu ya. Nah, sampai sini perawat akan menuliskan kan hasilnya. Oh, ternyata Bapak Arnold ini tensinya sangat tinggi gitu ya. Atau oh ternyata Ibu Resa gula darahnya normal gitu ya. Nah, jadi ada 2 tindakan yang sudah dilakukan. Pertama adalah melakukan registrasi. Setelah registrasi ada rekam medis yang berupa pengukuran ya. Pengukurannya adalah dalam bentuk apa? Tadi gula darah, tensi ya. Nah, dari kegiatan tersebut sebetulnya adalah yang telah dilakukan adalah kegiatan pengukuran ya. Nah, setelah dilakukan pengukuran baru suster bilang, "Oh, ternyata Pak Arnold tadi tensinya tinggi, Bu Resa gulanya normal." Nah, kegiatan apa? Apakah ini sudah beranjak dari pengukuran ke penilaian? Gula darahnya tinggi atau gula darahnya normal, tekanan darahnya tinggi atau tekanan darahnya normal. Nah, memaknai suatu angka itu artinya adalah melakukan suatu konsep penilaian, ya, seperti itu. Nah, saat diperiksa lebih lanjut oleh dokter, oh ternyata karena tekanan darah tinggi atau gula darahnya normal, gitu kan. Nah, maka ibu ini atau bapak ini harus mengkonsumsi obat A, B, C, D. Nah, karena bapak dan ibu ini merupakan pasien yang memiliki sakit X misalkan seperti itu. Nah, proses yang dilakukan dokter tadi itu merupakan proses evaluasi seperti itu ya. Jadi ketiga hal ini sebetulnya sangat lekat dengan kita namun tidak disadari ya. Nah, dalam proses pembelajaran juga seperti itu ya. Kita dari berangkat sekolah gitu ya, berangkat sekolah sampai di kelas belajar sampai pertemuan ke-8 ada UTS kan?
Nah, saat UTS ya, kalian secara tidak sadar dilakukan proses pengukuran ya, pemahaman kalian seperti itu ya. Nah, sampai nanti decisionnya apa? Lulus atau tidak lulus ya. Itu adalah proses yang komprehensif terkait evaluasi pembelajaran. Oke. Nah, itu kurang lebih ya rekan-rekan ya untuk mengulas sedikit terkait konsep evaluasi. Nah, sekarang kita akan lanjut ya. Konsep dasar sudah dipahami, kita akan lanjut ke materi berikutnya yaitu jenis, subjek, dan sasaran evaluasi ya. Kita akan lanjut. Nah, ini adalah kurang lebih CPMK-nya ya. Jadi CPMK-nya kalian akan menganalisis kebutuhan assessment, membandingkannya dan menentukan ya yang relevan apa ya. Sampai dengan harapannya mahasiswa itu mampu menganalisis jenis, subjek, dan sasaran dari evaluasi pembelajaran itu sendiri. Oke, nah yang pertama, apa itu subjek evaluasi? Ada di depan ya. Apa itu subjek evaluasi? Oke, pelaku atau orang yang melakukan evaluasi. Apakah selalu guru? Tidak, kita lihat ini dulu. Ada brainstormingnya. Silakan. Jika ingin mengetahui prestasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi, maka siapakah orang yang tepat untuk melakukan evaluasi? Ada yang bisa angkat tangan? Ya, Resa? Guru ekonomi. Ada yang jawaban yang lain? Setuju tidak dengan Resa? Setuju, pasti guru ekonomi kan? Lalu yang kedua, nah, apakah subjek evaluasi untuk melakukan evaluasi terhadap aspek psikologis dapat dilakukan oleh orang yang sama dengan subjek evaluasi prestasi belajar siswa dalam bidang ekonomi? Tidak. Kenapa? Karena ada perbedaan. Ya, apa yang bikin beda? Betul, aspek psikologis kalau yang kedua. Siapa kira-kira yang lebih tepat? Guru BK, guru BP, BK sama BP. Sama atau tidak? Sama ya, ya sama. Atau ada juga istilah konselor ya, betul ya. Jadi subjek evaluasi untuk objek tertentu itu pasti akan berbeda-beda. Itu bedanya ya, subjek evaluasi. Oke, udah kenalan ya sama subjek evaluasi? Nah, lalu objeknya itu apa, gitu kan? Nah, di sini bisa kita baca bahwa objek evaluasi nama lainnya adalah sasaran evaluasi, ya. Jadi hal-hal yang menjadi pusat perhatian kita. Apa sih yang mau kita evaluasi, gitu ya? Contohnya tadi ada pembelajaran ekonomi kan? Yang kedua ada apa lagi? Aspek psikologis. Nah, contoh lain misalkan berat badan siswa, kinerja siswa, ya kan, lingkungan, sistem ataupun outputnya. Misalkan lulusan ya, lulusan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNJ itu bagaimana sih, ya kualitasnya? Itu merupakan objek ya. Atau bahkan kalian sebagai mahasiswa, kalian juga bisa menjadikan dosen sebagai objek evaluasi. Ya, pernah isi edo? Nah, apa yang ada dalam edo? Ada yang angkat tangan? Evaluasi apa? Apa? Evaluasi apa? Evaluasi dosennya itu. Iya. Berarti pengajaran dosen ya, cara mengajar dosen, ya kan? Kehadiran dosen. Nah, itu juga merupakan bagian dari objek evaluasi. Jadi sangat luas ya untuk objek evaluasi. Nah, namun dalam ranah pendidikan kita kenal dengan ada tiga ranah objek evaluasi. Yang pertama adalah kognitif atau nama lainnya adalah pengetahuan. Yang kedua adalah afektif, nilai dan sikap. Dan yang terakhir adalah motorik. Ya, sudah kebayang belum kognitif itu seperti apa? Sudah. Coba ada yang bisa kasih contoh kognitif seperti apa? Ada? Oke, coba si Ivana, kognitif. Misalkan apa? Dalam siswa gitu. Iya. Berkaitan dengan pengetahuan siswa. Misalkan tadi terkait yang anak pendidikan ekonomi yang jadi nanti bisa ngejelasin atau mengerjakan tugas yang mungkin sifatnya itu pengetahuan atau kognitif yang menggunakan pola pikir gitu. Betul sekali. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Ivana ya. Jadi kaitannya dengan pemahaman ya, problem solving itu masuk ke kognitif. Tapi kalau afektif, misalkan ya, ada yang pernah telat nggak kalau datang ke kelas? Nah, itu salah satu contoh dari afektif kalian ya. Makanya saya sering menekankan adab dulu baru ilmu ya. Jadi begitu ya. Karena insya Allah akan mengikuti kalau adab kita baik, nanti akan mengikuti ya. Maka nilai 100 itu sebenarnya tidak terlalu menjadi patokan. Apalagi nanti ketika kalian lulus ke dunia kerja, yang paling dilihat pertama kali adalah attitude kita dalam bekerja. Seperti itu ya. Nah, jadi afektif itu nilai-nilai sikap, telat atau tidak, izinnya berapa, di kelas gimana komunikasinya dengan teman, dengan guru ya. Dulu saat saya sekolah, saya pernah ada murid yang nggak mau melihat saya. Ada seperti itu. Ya, dan itu terjadi ya. Afektifnya seperti apa? Bisa dinilai sendiri ya. Dan kalau motorik, misalkan ada siswa yang lebih cenderung kepada hal-hal yang sifatnya praktik ya. Misalkan ada yang sudah pernah mendapatkan mata kuliah yang project di sini? Oke. Contohnya tadi ya, habis mata kuliah apa?
BMC, kewirausahaan digital. Berarti ada project di sana, ya. Nah, yang dilihat adalah bagaimana terkait prosesnya, ya, motoriknya, seperti itu. Nah, atau hal-hal yang sifatnya misalkan ada pelajaran olahraga, seni, ya, itu juga berkaitan dengan keterampilan, ya, seperti itu. Nah, sampai sini sudah jelas ya, rekan-rekan ya, untuk ketiganya. Nah, tadi kita sudah bahas objek. Sekarang kita ke sasaran evaluasi, ya. Sasarannya itu siapa sebenarnya, ya? Nah, untuk membahas sasaran, sebetulnya kita bisa lihat konsep sasaran evaluasi berkaitan dengan konsep input, transformasi, dan output dalam dunia pendidikan. Maksudnya apa sih, Bu? Seperti ini gitu kan. Dulu saat kalian seleksi, ada yang pemaba, ya, ada yang UTBK, ya kan? Nah, kalian itu seolah-olah sebagai input. Ya, ada yang dari SMA kan? Ada yang dari SMK? Ada yang dari IPA? Ada yang dari IPS? Ada, ya. Jadi inputnya beragam. Raw materialsnya beragam, ya, dengan kategori masing-masing. Lalu input tersebut masukkan ke dalam sistem UNJ, ya. Ada metodenya tertentu, ada sistem ujiannya, ada sistem pengajaran dosen. Nah, itu termasuk dalam transformasi, ya. Jadi berarti barang mentah itu diolah, ya, dengan sistem mesin yang ada, ya, ditransformasikan. Hingga nanti hasilnya adalah suatu output, yaitu adalah lulusan, ya. Nah, lulusan ini nih ditentukan nanti di mana? Di bagian transformasi, ya. Nah, proses komprehensif ini merupakan proses yang akan menentukan sasaran dari evaluasi, ya. Kita lihat di sini, ya. Nah, ini, ya. Selanjutnya adalah prinsipnya, ya. Sebenarnya apa sih? Kita udah bahas tadi dari subjek, objek, sasaran, ya. Nah, sebenarnya prinsip evaluasi ini berkaitan dengan segitiga yang terus berkesinambungan antara KBM. Apa itu KBM, rekan-rekan? Kegiatan belajar mengajar. Jadi KBM ini harus didasarkan oleh tujuan. Mau ngapain kita hari ini? Belajar jenis evaluasi, ya kan? Tercapai nggak, gitu kan? Nanti dilihat dievaluasi. Oh, ternyata nggak tercapai karena banyak mahasiswa yang terlambat, misalkan. Atau karena dosennya nggak siap ngajar, ya. Nah, ini bahan untuk mengevaluasi KBM selanjutnya. Jadi dia terus berkesinambungan, tidak terhenti, ya. Seperti itu. Ini adalah prinsip evaluasi, yaitu untuk melakukan memberikan rekomendasi, ya, untuk perbaikan program, ya, misalkan KBM ataupun program yang ada di suatu instansi, ya. Nah, dalam mengevaluasi alatnya apa aja, gitu ya. Ada yang sudah pernah ngerjain soal UN? Pernah ngalamin nggak UN? Ada yang belum? SD ya? SD, ujian nasional, ya. Nah, ujian nasional itu masuknya kemana? Apakah ke tes atau non-tes? Tes. Kenapa bisa masuk ke tes? Karena apa yang dinilai oleh UN itu? Kognitif, betul sekali, Farel. Jadi pemahaman, ya. Hal-hal yang berkaitan dengan kognitif itu masuknya ke dalam tes. Karena dia ada benar salah, ya. Nah, tapi apakah kalian pernah juga mengisi kuesioner terhadap suatu brand? Pernah, ya. Ada benar salah nggak di sana? Ada nggak? Misalkan, apakah Anda menyukai produk kopi X, gitu kan? Jawabnya sangat setuju. Lalu kalian ternyata disalahin sama jawaban itu. Ada nggak? Nggak ada kan? Itu kan pendapat, pernyataan, ya. Atau ada yang pernah diwawancarai nggak? Pernah, ya. Jadi pengisian kuesioner, wawancara, atau observasi, ya, itu tidak ada benar salah dan dia termasuk ke dalam non-tes. Itu secara garis besar, ya. Bisa dipahami rekan-rekan? Oke. Baik. Nah, ini ya saya peringkas. Jadi non-tes tadi ya, contohnya rating scale, ya. Skala bertingkat. Dia bisa disusun dari skala 1 sampai 5 atau sebaliknya, bisa juga ada yang 6, ya, rekan-rekan. Jadi berdasarkan kebutuhan, ya. Nah, itu namanya adalah rating scale, ya. Yang selanjutnya adalah, ada kuesioner, ya. Nah, kuesioner ini dikenal sebagai angket atau daftar pertanyaan yang diisi oleh responden, ya. Jadi ada kuesioner langsung dan kuesioner tidak langsung. Misal nih, kita ingin mengetahui terkait pendapat kamu terhadap program pembelajaran di UNJ, ya. Maka yang mengisi adalah mahasiswanya langsung, ya. Tapi misalkan ada penelitian yang ingin mengetahui pendapat mahasiswa terhadap kinerja dosen, misalkan. Ya, nah nggak mungkin kan peneliti itu nanya ke dosennya, ya. Pasti dia akan meminta pihak ketiga, seperti misalkan mahasiswa atau korprodi, ya, untuk mengisi. Nah, itu namanya adalah kuesioner tidak langsung, ya. Jadi ada 2 jenis kuesioner, ya. Seperti itu. Bisa dipahami? Oke, sebetulnya banyak ya rekan-rekan jenis-jenis kuesioner. Ada langsung, tidak langsung, ada tertutup, terbuka. Bedanya tadi kalau tertutup ada pilihan jawabannya. Misalkan apakah kamu setuju terkait program yang ada di UNJ? Ya, tidak, gitu kan? Itu namanya tertutup. Tapi kalau terbuka, bagaimana menurut kamu terkait program di UNJ? Ya, seperti itu. Jadi dia tidak ada batasan jawaban.
Nah, ini kurang lebih ya tampilannya, ada kuesioner terbuka dan kuesioner tertutup. Oke, selanjutnya ada daftar checklist ya. Biasanya dia hanya mencentang saja, misalkan inventaris kelas ya, atau misalkan pilihlah 3 tools yang kalian gunakan untuk pembelajaran di sekolah. Ya, itu bisa juga daftar checklist. Mohon maaf, ini cepetan ya, misalkan ini ya, daftar checklist. Nah, ada juga wawancara ya. Jadi wawancara itu nggak mungkin kita datang ke lapangan tanpa ada panduan ya. Jadi wawancara itu membutuhkan panduan pertanyaan-pertanyaan apa yang akan kita kembangkan saat mengambil data di lapangan ya. Kurang lebih itu. Oke. Selanjutnya adalah pengamatan atau observasi. Ini kurang lebih sama ya. Misalkan kita mau mengobservasi terkait pembelajaran di kelas, apakah sudah sesuai metodenya ataukah ada yang diperbaiki ya. Ada lembar observasi biasanya nanti kalian akan temukan di mata kuliah strategi belajar mengajar. Ya, nanti ada form namanya APKCG. Itu contoh form observasi ya. Jadi ada komponen apa saja yang harus diamati oleh peneliti atau misalkan kita sebagai informan ya. Seperti itu. Oke, nah yang terakhir ini adalah riwayat hidup. Jadi riwayat hidup itu berisi apa sih? Berisi terkait bibliografi atau gambaran dari awal kehidupan seseorang sampai dengan akhir hayatnya. Ya, ini juga masuk ke dalam non-tes ya, sifatnya deskriptif. Oke, nah itu tadi ya non-tes. Nah selanjutnya adalah tes. Tadi ya sempat kita singgung bahwa tes itu intinya adalah sifatnya lebih adanya batasan-batasan, benar, salah, ya. Dan pada umumnya tes itu digunakan untuk mengukur kognitif seseorang, ya, seperti itu. Nah, biasanya untuk tes sendiri ada tes awal atau pre-test ya. Sebelum kita melakukan pembelajaran, biasanya ada guru yang ingin mengukur nih apakah siswanya sudah paham atau belum, ya. Nilainya berapa sih? Jangan-jangan awalnya pre-testnya 100, nanti habis belajar malah menurun. Nah, jangan seperti itu ya. Harapannya pre-test itu akan selalu lebih baik daripada post test ya. Nah, yang selanjutnya adalah tes diagnostik ya. Nah, tes diagnostik ini digunakan berbagai macam cara. Misalkan dulu kalian pernah nggak tes masuk IPA atau IPS? Nah, itu juga termasuk ya salah satu contoh tes diagnostik ya, rekan-rekan ya. Nah, yang selanjutnya adalah tes prasyarat ya. Sama nih sebenarnya dengan tes diagnostik. Jadi untuk mengukur sejauh mana penguasaan mahasiswa. Ya. Nah, yang terakhir ini ada bedanya, tes formatif dan sumatif ya. Kalau formatif biasanya rekan-rekan akan diberikan ketika misalkan nih bab 1 terkait jenis evaluasi, habis itu kalian ujian ya, itu formatif. Setiap satu bab. Tapi kalau sumatif ya, saya langsung skip dulu di sini. Nah, kalau sumatif dia diberikan untuk skala yang lebih besar. Misalkan ujian akhir sekolah, ujian nasional, seperti itu ya. Jadi itu bedanya ruang lingkupnya ya. Mana yang lebih sempit berarti formatif dulu atau sumatif dulu? Formatif ya, baru sumatif diberikan di akhir. Oke ya, kurang lebih itu. Jadi pada intinya tes sumatif ini digunakan untuk memberikan informasi kedudukan prestasi siswa. Apakah dia bisa lulus atau tidak gitu ya. Apakah sudah tercapai atau sudah mengulang ya, dan sebagainya ya. Nah, oke. Kita sudah selesai untuk pembahasan. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, Reza. Teknik tes atau dan teknik non-tes dalam evaluasi pembelajaran. Oke, bagus sekali ya. Jadi bagaimana, kapan kita gunakan tes, kapan non-tes ya. Jadi kalau tes itu digunakan untuk mengukur apa tadi rekan-rekan? Kognitif. Tapi kalau kita ingin mengamati, itu kita akan menggunakan non-tes. Jadi tergantung dari tujuan tesnya ya, atau penilaiannya untuk apa gitu ya. Oke, baik. Ada lagi mungkin? Ya, Ivana? Tidak cukup untuk menggunakan tes aja. Oke, kenapa tidak? Karena balik lagi tujuannya untuk mengukur apa? Misalkan kalau kita hanya tes saja, berarti yang diukur hanya untuk kognitif ya. Tapi kalau kita ingin melihat bagaimana efektif nih si Ivana selama pembelajaran ya, bagaimana motoriknya Ivana dalam proyek seperti itu ya. Nah, ini dibutuhkan non-tes seperti itu ya. Oke, sudah jelas ya rekan-rekan? Oke, baik. Nah, di sini ada QR code, silahkan di-scan ya. Nanti kalian akan mengerjakan case base ya. Oke, baik. Saya akan panggil ya untuk hasilnya. Sudah selesai semua, rekan-rekan? Sudah ya. Saya akan panggil Farel. Coba Farel bisa maju ke depan untuk
menjawab case nomor 1? Iya. Ini saya sebutin kasusnya. Iya, silakan dibaca kasusnya. Untuk kasus yang pertama buat CPL di sebuah sekolah menengah kejuruan, kepala sekolah yang meningkatkan efektivitas program magang industri bagi siswa kelas 12. Namun terjadi keluhan dari perusahaan hingga mengenai rendahnya kesiapan siswa dan guru produktif menyatakan bahwa siswa tidak sesuai dengan kebutuhan industri. Nah, di sini ada 4 pertanyaan yang sudah saya jawab. Iya, yang pertama. Yang pertama, siapa saja subjek evaluasi dalam kasus tersebut? Siapa saja subjek evaluasinya berarti? Jadi ada siswa, Betul. guru, silabus sebuah pelajarannya dan perusahaan mitra-nya. Oke, adakah yang punya pendapat lain, rekan-rekan? Sama ya? Oke, betul ya. Jadi ada siswa, guru, silabus, dan perusahaan yang akan menjadi subjek evaluasinya. Lalu yang kedua? Yang kedua, apa saja sasaran evaluasi yang paling relevan? Kalau menurut saya sih, yang pertama ada kognitif, yang kedua ada psikomotorik, yang keempat ada kesesuaian kurikulum, yang terakhir ada efektivitas keseluruhan. Oke, baik ya, betul. Jadi sasaran evaluasinya di ranah kognitif, psikomotorik, dan juga kesesuaian kurikulumnya ya, terkait program industri, magang industri tersebut. Oke. Selanjutnya, yang ketiga. Yang ketiga ada alat atau pendekatan evaluasi apa yang sebaiknya digunakan untuk masing-masing subjek. Jadi ada terapi praktik, lalu ada wawancara, yang ketiga ada observasi kinerja, dan yang terakhir ada kuesioner. Oke, baik. Terima kasih Farel atas bantuannya. Silahkan duduk kembali. Ya, baik. Sudah betul ya rekan-rekan ya untuk pemaparan tadi. Adakah yang ingin ditanyakan dulu? Sudah jelas ya? Oke, baik. Nah, nanti untuk case selanjutnya akan saya upload juga ya di Google Classroom untuk menjadi tugas lanjutan. Ya, nah berakhirnya case base tadi, maka tanda perkuliahan kita hari ini sudah di penghujung ya. Nah, namun sebelum kita mengakhiri, saya ingin meminta satu mahasiswa untuk menyimpulkan hasil dari pembelajaran kita hari ini. Siapa yang berkenan? Siva. Oke, silakan Siva. Tadi evaluasi pembelajaran itu kan tadi ada subjek, objek, dan ada sasaran evaluasi yang masing-masing itu pasti memiliki perannya yang berbeda. Terus juga evaluasi itu nggak selalu dilakukan melalui tes, tapi juga menggunakan teknik non tes tergantung pada tujuan penilaiannya. Terus juga dari teknik evaluasi ini, saya juga pemilihan teknik evaluasi itu sangat tepat dan penting karena dapat menghasilkan penilaian yang lebih sesuai dengan kemampuan peserta didik dan juga membantu meningkatkan kualitas pembelajaran. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk Siva. Ya, baik. Terima kasih Siva atas kesimpulannya ya. Jadi semoga semua teman-teman mahasiswa juga sudah memahami dengan baik ya. Amin. Nah, apabila nanti kalian mengalami kendala dalam proses pembelajaran, untuk misalkan saya lupa nih Bu, apa sih yang sudah dipelajari? Silakan kalian akses YouTube saya. Ini sudah ada video pembelajaran terkait materi kita hari ini ya. Jadi tidak ada alasan bahwa kalian tidak bisa belajar di rumah ya. Silakan diakses ya. Oke, nah next agenda kita akan membahas terkait prosedur dan teknik evaluasi pengajaran serta menentukan kriteria KKM. Bagaimana sih penentuan KKM? Kita akan bahas ya. Apakah 70 di sekolah saya sama dengan sekolah lain? Gitu, kita akan bahas. Oke, baik. Ini terakhir dari saya untuk quotes-nya. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world ya. Jadi jangan bosan-bosan untuk belajar. Karena dengan belajar kita bisa mengubah dunia. Amin. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kita. Baik, sekian pembahasan kita hari ini dalam mata kuliah evaluasi pembelajaran. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan mengenai mata kuliah evaluasi pembelajaran yang saya ampu. Video ini menggambarkan bagaimana saya mengintegrasikan teori, praktik, metode pembelajaran, dan asesmen dalam proses pembelajaran untuk mendukung tercapainya capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.